Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada yang mungkin sempat menemukan channel ini ya, semoga Anda selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang barokah dan semuanya berbahagia tentunya, karena itulah yang kita cari dalam hidup. Tentunya kebahagiaan mana? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak segan-segannya kita menambah kapasitas ilmu kita tentang yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah carrying capacity ya, atau dikenal dengan kapasitas tampung, pastura atau pasture atau padang pengembalaan ya. Kita membicarakan hal ini sangat menarik ya. Kita berharap ya di Indonesia ini nanti muncul ya padang pengembalaan baru. Kita berharap, kita berpikir, kita berharap dengan sangat ya bahwa setiap provinsi ada ladang ternak, misalnya ada pasturnya, ada padang pengembalaan, karena bagaimanapun pengelolaan padang pengembalaan itu akan lebih murah ya, sehingga kita tidak perlu impor lagi ke negara tetangga ya, ataupun kita integrasikan yang luar biasa sekarang ini, kebun sawit atau ya kemudian kebun karet kita, kemudian di Indonesia Timur mungkin ada kebun kelapa ya, bisa diintegrasikan ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa swasembada ternak, terutama daging ya, karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari pada protein hewani. Nah, kita kebetulan dianugerahi oleh Allah lahan yang luar biasa, dengan 2 musim, dengan potensi yang sangat besar. Tinggal pengelolaannya seperti apa, mungkin ditingkatkan bagaimana pengelolaan dari lahan yang kita punya. Nah, kembali ke topik ya mengenai kapasitas tampung atau carrying capacity. Ini adalah kemampuan untuk menampung ternak per unit persatuan luas sehingga memberikan hasil yang optimum atau daya tampung padang pengembalaan untuk mencukupi kebutuhan pakan hijauan yang dihitung dalam animal unit ya. Jadi kita tidak berharap padang pengembalaannya cuma sekali pakai kemudian hancur lebur ya. Kita harus sesuaikan dengan kondisi ininya, lahan kita atau lahan padang pengembalaan kita. Berapa sih jumlah yang ideal, yang kira-kira ya, jumlah ideal tentunya jumlah ideal ternak yang bisa dimasukkan ke lahan atau padang pengembalaan kita sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang berarti tentunya. Nah, kepadatan ternak yang tidak memperhatikan carrying capacity akan menghambat pertumbuhan hijauan yang disukai, sehingga populasi hijauan yang berproduksi baik akan menurun kemampuan produksinya karena tidak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dengan baik. Nah, seperti ini ya, kita berharap terus akan bisa produktivitas lahan kita itu akan bisa dipertanggungjawabkan ya, atau produktivitasnya tinggi sehingga ternak sebagai produknya nanti itu juga akan menjadi optimal ya kalau misalnya semuanya kita kelola dengan baik tentunya. Nah, kapasitas tampung atau carrying capacity itu sama dengan tekanan penggembalaan atau stocking rate optimal. Jadi tekanan penggembalaan atau stocking rate yang optimal ya, tidak berlebih, tidak kekurangan ya. Jadi kalau misalnya kurang ternaknya yang dimasukkan ya berarti kan boros, sayang gitu ya. Jadi mungkin ada potensi rumput yang berlebih, tidak dimakan atau tidak dimanfaatkan oleh ternak, menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya kalau terlalu banyak itu akan
merusak nanti padang pengembalaan kita. Nah, kapasitas tampung identik dengan tekanan pengembalaan atau stocking rate, yaitu jumlah ternak atau unit ternak persatuan luas padang pengembalaan kita. Jadi ini akan menimbulkan tekanan yang berat bagi lahan padang pengembalaan yang kalau misalnya dimasukkan ternaknya terlalu besar, ya. Dari berbagai sisi ya, kita tahu bahwa ternak itu tidak hanya memakan, tetapi dia akan merenggut, menarik ya. Kalau misalnya terlalu banyak juga ini akan membebani lahan kita. Termasuk juga rata-rata biasanya ternak itu beratnya di atas 300 ya. Kalau manusia paling banter itu paling kuat beratnya cuma 100 kilo, itu sudah istilahnya sudah di luar kebiasaan, sudah gemuk sekali. Tetapi ternak itu rata-rata di atas 300 kilo. Coba bayangkan hijauan ataupun lahan tersebut dibebani kalau terlalu banyak ternaknya ya, di atas 300, bahkan ada yang bisa mencapai 1 ton, itu pasti rusak ya, kalau melebihi dari kapasitas tampung ya. Tekanan pengembalaan optimum merupakan pencerminan dari kapasitas tampung yang sebenarnya dari padang pengembalaan, karena baik pertumbuhan ternak maupun hijauan dalam keadaan atau merupakan pencerminan keseimbangan antara padang rumput dengan jumlah unit ternak yang kita gembalakan. Nah, ini jadi kita berharap itu benar-benar kondisinya optimal, sehingga keberlanjutan dari padang pengembalaan kita atau pasture kita bisa dipertahankan dengan baik. Apalagi kita tahu bahwa mungkin kita bukan tidak bisa menolak ya, bahwa kita mempunyai 2 musim ya, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, apalagi kalau misalnya di musim kemarau, di mana biasanya rumput itu pertumbuhannya agak terhambat karena kurangnya air. Nah, ini ditambah lagi kalau kapasitas tampungnya terlalu besar, itu menambah nanti terjadinya kerusakan, itu akan lebih cepat padang pengembalaan kita. Kita tidak berharap seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kapasitas tampung dipengaruhi oleh jumlah dan jenis keragaman tanaman di suatu lahan padang pengembalaan. Produksi biomas suatu lahan digunakan untuk mengetahui produksi rumput pada suatu lahan dalam waktu 1 tahun misalnya, itu diperhitungkan. Kemudian produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu manajemen ya. Manajemen ini berhubungan dengan pengelolaan tadi, bagaimana kita mengelola, apakah kita sistem pedok atau yang untuk mengelola tersebut ya. Jadi ada pergiliran dia di dalam memasukkan ternak di suatu lokal atau pedok tertentu, dan memberikan kesempatan untuk pedok berikutnya itu untuk hijauannya untuk tumbuh dengan baik atau merecovery hijauannya. Nah, itu pengelolaannya ya. Mungkin nanti ada di situ pemupukan, termasuk kalau misalnya mau replanting atau ditanam kembali atau direnovasi, itu dipilih misalnya hijauan yang cocok, yang potensinya besar dan produksinya tinggi dan seterusnya. Nah, yang berikutnya itu adalah masalah iklim. Iklim tidak bisa kita tolak ya, dan tidak bisa kita rekayasa ya. Kalau kita kebetulan di garis khatulistiwa kita mempunyai 2 musim ya, kita terima, tetapi kita membuat strategi bagaimana nanti di musim penghujan itu di musim kemarau itu rumput itu tetap ada ya, tetap istilahnya tumbuh berproduksi dengan baik, walaupun mungkin ada tekanan juga karena musim kemarau tersebut mungkin kekurangan air. Tapi sekarang ini bisa dengan berbagai macam cara teknik bagaimana kita melakukan pengairan itu ya.
rekayasanya misalnya dilakukan pengairan ya, secara teknis yang bisa dilakukan apakah menggunakan sprinkle, apakah menggunakan yang metode drip dan lain-lain, tergantung monggo sesuai dengan kemampuan atau kapasitas biaya yang ada tentunya, apakah dialirkan saja melalui pipa atau selang dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah spesies tanaman. Nah, spesies tanaman ini kalau misalnya tadi yang seperti digambarkan, kalau mau kita merecovery atau merenovasi lahan tersebut dengan tanaman-tanaman yang jelas yang mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan lahan kita ya. Dengan kondisi yang jelas, kita maunya adalah rumput yang mempunyai produktivitas tinggi, misalnya tahan injakan, tahan naungan ya, kemudian kalau bisa tahan kekeringan ya, tidak manja dia, karena nanti kurang air sedikit sudah layu ya, ataupun tidak bisa tumbuh. Nah, ini juga jadi masalah kalau di padang pengembalaan ya. Dan yang berikutnya adalah kondisi lingkungan ya, tidak lepas dari kondisi lingkungan yang di sekitarnya. Bagaimana hal ini kita bisa kondusifkan atau kondisi yang mendukung bahwa lingkungan itu terjamin dan tertata dengan baik ya. Ini bagaimanapun akan berpengaruh kondisi lingkungan ini ya. Mungkin nanti kita berharap terhindar dari berbagai penyakit tanaman pakan ini ataupun yang lain ya. Mungkin ini kan karena pengaruh lingkungan, misalnya serangan belalang misalnya. Kan kita tidak ini ya, tidak menutup kemungkinan lingkungan yang sudah rusak terjadi ledakan misalnya, insekta, ataupun kita tidak tahu dulu pernah terjadi di Indonesia itu kutu loncat yang bisa menghabiskan lamtoro semua, dan mungkin dia akan merambah ke yang lain tentunya bisa jadi. Nah, kita berharap lingkungan itu bisa kita kelola dengan baik ya. Nah, jangan juga terjadi banjir misalnya. Kalau banjir ya, kalau tadi kekeringan juga kurang bagus, kalau banjir ya juga kurang bagus, juga akan mati semua itu ya. Kalau apalagi tanamannya tidak tahan misalnya pada genangan, ya sudah wassalam nanti. Nah, ada beberapa metode pengukuran produksi hijauan di lahan pengembalaan sangat penting ya dilakukan dalam menentukan peluang pengembalaan ternak yang diusahakan. Jadi kita harus mengukur sebetulnya berapa sih kapasitas tampung daripada lahan kita atau lahan pengembalaan kita, sehingga benar kita memasukkan ternak itu dalam jumlah yang ideal. Oke, berikutnya ya, penentuan kapasitas tampung secara cuplikan memiliki peran penting dalam pengukuran produksi hijauan ini ya. Penentuan pengambilan petak cuplikan dapat dilakukan dengan beberapa metode, misalnya seperti tergambar ini ya. Yang pertama ya, metode pengacakan merupakan penentuan secara acak suatu lahan hijauan seluas 1 meter persegi atau dalam bentuk lingkaran dengan garis tengah misalnya 1 meter. Petakan cuplikan kedua diambil pada jarak misalnya lurus 10 langkah ke kanan dari petak cuplikan pertama dengan luas yang sama ya. Ini salah satu cara atau metode pengacakan yang dilakukan. Tidak boleh ini di random atau diacak, ini harus benar-benar kita acak. Jangan pilih kasih ini kayaknya rumputnya banyak nih, kemudian dilempar di tempat yang rumputnya banyak ya. Nanti itu menimbulkan bias ya. Kalau kita mengacak ya diacak benar ya, kita lempar sesuai dengan langkah kita ya, prosedurnya. Kemudian berikutnya metode sistematik ya, merupakan pengambilan cuplikan dimulai dari titik yang telah ditentukan ya. Cuplikan berikutnya diambil pada suatu titik dari cuplikan pertama sehingga membentuk garis terpanjang dari lahan sumber hijauan.
Sedangkan metode ketiga kita menggunakan metode stratifikasi ya. Merupakan pengambilan sampel cuplikan pada lahan sumber pakan hijauan dari setiap lahan sumber hijauan yang ada. Nah, itu beberapa metode ya, teknik ya di dalam melakukan cuplikan. Kemudian perhitungan mengenai kapasitas tampung atau carrying capacity suatu lahan terhadap jumlah ternak yang dipelihara adalah berdasarkan pada produksi hijauan makanan ternak yang tersedia. Dalam perhitungan ini digunakan norma satuan ternak ST, yaitu ukuran yang digunakan untuk menghubungkan bobot tubuh ternak dengan jumlah makanan ternak yang dikonsumsi. Nah, ternak dewasa atau dikenal dengan 1 ST memerlukan pakan hijauan sebanyak 15 sampai dengan 17,5 kg per ekor per hari. Sedangkan anak ternak 0,25 satuan ternak memerlukan pakan hijauan sebanyak 7,5 sampai 9 kg per ekor per hari ya. Jadi itu ininya standarnya. Nah, sementara satuan ternak apa sih ya? Adalah ukuran yang digunakan untuk menghubungkan berat badan ternak dengan jumlah makanan ternak yang dimakan. Dirjen Peternakan ini menggambarkan atau memberikan bahwa menyatakan ya satuan ternak adalah ukuran yang digunakan untuk menghubungkan berat badan ternak dengan jumlah makanan yang dihabiskan. Ini ya menurut definisi dari Dirjen Peternakan. Nah, satuan ternak ada yang pendapat lain, yaitu 1 ekor ternak sapi dewasa menghabiskan rumput sekitar 35 kg dalam waktu sehari. Nah, ini ya beberapa hal. Nah, maka adalah pedoman standar satuan ternak yang terlihat dalam tabel ini. Misalnya sapi dewasa ya. Dewasa misalnya umur di atas 2 tahun ya. Diklasifikasikan adalah 1 ST ya. Muda antara 1 sampai 2 tahun itu 0,5 ST ya. Sementara anak ya di bawah 1 tahun itu 0,25 ya. Bagaimana dengan kerbau? Ini di atas 1 tahun ya, di atas 2 tahun ya. Itu 1 ST. Muda antara 1 sampai 2 tahun itu 0,5. Anakan ya di bawah 1 tahun ya itu 0,25. Sementara kambing ya, kambing akan lebih kecil ya, dewasa di atas 1 tahun itu 0,14, muda itu setengah sampai 1 tahun itu 0,7, anak itu di bawah 1 atau di bawah setengah tahun ya 0,035. Domba juga hampir mirip ya dengan ini ya. Jadi dewasa di atas 1 tahun 0,14, muda sekitar 1,5 tahun sampai 1 tahun itu 0,070 ya. Anak di bawah setengah tahun itu 0,035 ST. Ini sebagai gambaran ya, satuan ternak nanti dimanfaatkan gunakan di dalam menghitung ya ini. Nah, berikutnya yang kita akan bahas itu tentang proper use factor ya. Proper use factor itu atau PUF adalah faktor yang harus diperhitungkan untuk menjamin pertumbuhan kembali hijauan makanan ternak. Faktor tersebut yaitu lingkungan, jenis ternak, jenis tanaman, tipe iklim, dan keadaan musim tentunya. Penggolongan nilai PUF atau proper use factor untuk padang pengembalan adalah misalnya kategorinya ringan, kisarannya 25 sampai 30% misalnya, sedang antara 40 sampai 45%, berat ya 60 sampai 70%. Nah, pada umumnya kelas tanah yang dialokasikan untuk peternakan termasuk golongan sedang dan ringan. Nah, kita ya sudah maklum ya, kadang-kadang kita juga berharap juga ini kembali berharap bahwa
alokasi lahan untuk peternakan itu butuh juga lahan yang baik juga, karena bagaimanapun rumput itu juga makhluk hidup, dia butuh unsur hara yang baik, dia butuh kondisi yang baik ya, sehingga dia menampilkan produksi hijauan yang tinggi juga ya. Kalau misalnya lahannya itu lahan marginal ya, terlalu berat juga nanti di dalam proses pengelolaannya ya, tata laksana pemeliharaan rumputnya itu terlalu berat ya, sehingga tidak mendukung produktivitas ternaknya ya. Coba lihat di negara misalnya di Australia ataupun di New Zealand ataupun di Eropa, itu memang lahannya bagus ya, jadi sama sekelas dengan lahan yang digunakan untuk tanaman pangan, karena nanti ujung-ujungnya kita kan mendapatkan pangan juga dari ternak, dan apalagi itu sumber protein hewani yang tidak tergantikan dari yang lain atau protein nabati ya. Oke, itu kita harus menjadi koreksi bagi kita semua bahwa lahan untuk peternakan itu bukan lahan yang marginal ya, yang kira-kira nanti kalau ditanam rumput itu mati segan hidup tak mau ya. Saya menyedihkan juga, bagaimana kita mau mendukung misalnya produktivitas ternak kalau tidak didukung oleh produktivitas hijauannya yang berkualitas dan cukup tentunya ya secara kuantitasnya. Nah, kapasitas tampung lahan padang pengembalaan dapat dihitung dengan memperhatikan periode merumput ternak ya, kemudian periode istirahat, konsumsi hijauan makanan ternak per hari, produksi hijauan makanan ternak per hektar, dan proper use faktornya atau PUF-nya. Nah, besarnya produksi hijauan atau kebun rumput pada suatu areal dapat diperhitungkan seperti berikut. Misalnya, produksi kumulatifnya merupakan produksi padang yang ditentukan bertahap selama 1 tahun. Setiap pemotongan produksi hijauan rumput diukur dan dicatat. Setelah 1 tahun, seluruh produksi hijauan dan hasilnya merupakan produksi kumulatif ya. Itu seperti itu. Yang kedua, produksi realitas merupakan produksi yang ditentukan oleh setiap pemotongan hijauan rumput seluruh areal padang pengembalaan atau kebun rumput. Jadi produksi realitas adalah produksi yang sebenarnya yang bisa diukur dengan produksi ternak ya. Jadi benar-benar waktu kita defoliasi ataupun melakukan grazing kan itu bisa ditentukan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah produksi potensial, merupakan produksi yang ditentukan atas dasar perkiraan atau prediksi suatu areal padang pengembalaan atau kebun rumput. Jadi perhitungan ini cenderung disebut sebagai taksiran atau prediksi ya, berapa sih produksi potensialnya. Nah, perhitungan produksi hijauan yang tersedia dalam suatu lokasi dari suatu lahan per tahun, maka dapat dihitung ya satuan ternaknya yang dapat ditampung oleh suatu sumber hijauan atau suatu lahan atau padang pengembalaan. Nah, perhitungan tersebut dengan menghitung jumlah hijauan yang tersedia pada suatu lahan selama 1 tahun, kilogram per hektar per tahun, dibagi dengan jumlah hijauan yang dibutuhkan untuk satu satuan ternak, kilogram selama setahun berdasarkan bahan kering ya. Perhitungan tersebut akan mengetahui kemampuan suatu lahan dalam memproduksi hijauan setiap hektarnya dalam menampung suatu ternak. Nah, ini sangat bermanfaat bagi misalnya pemerintah daerah yang mau mengembangkan daerahnya, arealnya, kebetulan punya luasan lahan yang tidak digunakan ya, daripada lepas tidak digunakan dan itu menjadi masalah nantinya, itu alangkah baiknya kalau misalnya digunakan untuk padang pengembalaan. Itu banyak ya di beberapa daerah ataupun di kabupaten itu yang tak terlantar, entah itu bekas HPH atau bekas perkebunan yang atau bekas penebangan yang tidak jelas atau lahan yang terbakar. Nah, itu banyak. Kita berharap kalau sudah
tumbuh rumputnya, kita hitung, nah kita manfaatkan untuk ternak. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat. Nanti di satu sisi bisa memperbaiki lahan itu, diintegrasikan ya, bagaimanapun ternak itu nanti akan menghasilkan pupuk, nanti pupuknya bisa disebarkan. Nah ini akan bisa memperbaiki lahan atau tanah yang ada ya, daripada ditinggal begitu saja ya, tidak dikelola, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Ini kita berharap ke depan seperti itu, sehingga tujuan akhir dari lumbung ternak itu bisa terjamin ya. Kemudian gambaran umum padang pengembalaan alam ya, ini salah satu yang banyak kita lihat ya. Padang pengembalaan merupakan suatu daerah padangan yang ditumbuhi tanaman pakan ternak yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dalam waktu yang singkat ya. Beberapa ahli berpendapat bahwa padang pengembalaan merupakan suatu areal atau daerah padangan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis rumput dan legume untuk makanan ternak yang tersedia kebutuhannya, baik produksinya maupun nilai gizinya ya. Dikombinasi dengan legume juga akan lebih baik, karena ternak itu tidak hanya butuh hijauan rumput saja, butuh sumber protein. Dari mana sumber proteinnya? Itu dari hijauan dalam bentuk leguminosa ya. Kalau rumput-rumputan memang ada proteinnya, protein kasarnya, tapi relatif rendah kalau dibandingkan dengan hijauan dalam bentuk leguminosa atau kacang-kacangan. Nah, sistem padang pengembalaan merupakan kombinasi antara pelepasan ternak di areal padang rumput dengan ternak yang digembalakan secara bebas ya. Nah, ada juga ahli yang menyebutkan bahwa sistem pengembalaan adalah pemeliharaan ternak ruminansia dengan cara digembalakan di suatu padang pengembalaan yang luas. Padang pengembalaan terdiri dari rumput dan leguminosa ya. Sebetulnya pendapatnya senada. Kemudian padang pengembalaan merupakan areal untuk menggembalakan ternak ruminansia dengan manajemen pemeliharaan diliarkan atau grazing dalam mendukung efisiensi tenaga kerja dalam budidaya ternak kita. Nah, padang pengembalaan sering diklasifikasi dalam perbedaan lahan dan bentuk yang disebut topografi ya. Topografi adalah suatu lahan dibagi menjadi topografi datar, berombak, berbukit, dan bergunung ya. Misalnya topografi datar sampai berombak antara 0 sampai 50 ya. Bergelombang misalnya antara 5 sampai 120 ya. Bukan 0 sampai 5 derajat ya. Bergelombang itu 5 sampai 12 derajat ya. Berbukit antara 12 sampai 23 derajat. Dan curam, kategori curam kalau kemiringannya sudah mencapai 23 derajat ya. Nah, padang pengembalaan merupakan suatu daerah di mana tumbuh tanaman makanan yang tersedia bagi ternak yang merenggutnya menurut kebutuhan dalam waktu yang singkat. Nah, berkaitan dengan topografi ini harus juga disesuaikan, baik jenis rumputnya juga ternaknya ya. Ternaknya itu juga bisa berpengaruh. Ada, kita tahu ya, di beberapa contoh kalau Anda melihat di beberapa informasi di National Geographic bagaimana kambing itu yang hidup di gunung. Nah, ini harus disesuaikan. Kalau topografinya kemiringannya sudah terlalu tajam ya, sampai 23 derajat, itu mau tidak mau ya kita peliharanya harus disesuaikan. Tidak mungkin sapi yang sangat berat itu akan menghabiskan energi. Nah, bisa kita gembalakan kambing ya. Jadi di daerah kayak Afghanistan, kemudian di daerah ini juga Iran, itu banyak yang mereka menggembalakan kambing ya, yang memang secara spesifikasinya dia memang suka memanjat dan tidak ada masalah itu. Dan bahkan mereka nomaden ya, tempatnya itu terus karena mereka mencari
rumput-rumput yang bisa dimanfaatkan. Dan kita juga banyak daerah yang tingkat kemiringan, apalagi di daerah Sumatera, itu kan dibelah dengan bukit barisan yang tentunya itu biasanya itu rata-rata topografinya cukup curam ya. Ya dari Lampung sampai ke Aceh itu kan dibelah oleh bukit barisan, bukan bukitnya berbaris-baris, dan memang kenyataannya demikian ya. Nah, padang pengembalaan dapat diklasifikasikan menjadi 4 golongan utama, yaitu padang pengembalaan alam, padang pengembalaan permanen yang sudah diperbaiki, padang pengembalaan buatan atau temporer, dan padang pengembalaan dengan irigasi. Nah, vegetasi yang tumbuh pada padang pengembalaan terdiri dari rumput-rumputan misalnya, ada kacang-kacangan atau dari jenis legum atau campuran keduanya, ya tergantung kita. Memang sebaiknya dikombinasi seperti yang sudah dijelaskan di depan, bahwa ternak itu tidak hanya butuh sumber hijauan saja, maksudnya hijauan ya dari rumput-rumputan, karena sumber proteinnya relatif rendah, perlu dikombinasi dengan leguminosa atau kacang-kacangan yang mempunyai protein yang lebih tinggi ya daripada jenis rumput-rumputan atau jenis gramine tadi. Nah, fungsi kacang-kacangan pada padang pengembalaan memberikan nilai gizi pakan atau sumber protein yang lebih baik, terutama protein, fosfor, dan kalium. Ini yang harus kita lakukan dan harus kita pahami dan kita terapkan di lapangan kalau kita mengelola padang pengembalaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi padang pengembalaan antara lain air, berfungsi untuk fotosintesis ya, penguapan pelarut zat hara dari atas ke daun ya. Air ini juga membantu, di samping sinar matahari, unsur hara, dia butuh juga karbon dioksida, ini harus dipenuhi. Tapi tanpa air juga nggak bisa terjadi ya. Bagaimana dia mengangkut unsur hara ke daun ya, itu juga akan kesulitan dan bahkan akan terjadi kematian pada hijauan itu secara cepat. Nah, peningkatan pertumbuhan tanaman sejalan dengan peningkatan intensitas cahaya, jumlah energi matahari yang diterima seawal mungkin pada saat munculnya sampai periode pemasakan adalah penting untuk akumulasi berat kering selama periode tersebut. Nah, kompetisi zat makanan misalnya. Kompetisi ini terjadi dengan tanaman utama, kekompakan tanah. Pasture yang digembala dengan stocking rate yang tinggi, tanah menjadi kompak, padat, dan berakibat mengurangi aerasi akar dan daya tembus air. Nah, ini juga harus dipertimbangkan tadi kembali ya ke kapasitas tampung tadi atau stocking rate-nya, jangan sampai terlalu tertekan dia, terlalu banyak ternak yang dimasukkan sementara kemampuan lahan padang pengembalaan, lahan pasture kita tidak mampu untuk mendukung ternak sedemikian besarnya. Otomatis ya berbagai strategi yang bisa dilakukan, apakah kita lakukan pergiliran ya, dibikin semacam paddock ya, atau ya paling kalau memang produktivitasnya nggak mau diturunkan ya lahannya ditambah, atau juga strateginya menanam rumput yang memang produksinya tinggi ya. Itu beberapa hal yang atau dikombinasi dengan berbagai macam tata laksana yang mendukung supaya tidak terjadi stocking rate tadi ya. Nah, pengelolaan padang pengembalaan yang digunakan untuk penggemukan sapi dengan sistem pasture fattening adalah rotasi pemanfaat padang pengembalaan. Jadi tujuannya adalah bagaimana ternak itu mendapatkan makanan atau hijauan pakan itu seoptimal mungkin sehingga pertumbuhannya menjadi optimal dan tujuan fattening itu akan tercapai ya, seperti di beberapa negara tetangga di Australia ataupun di New Zealand ya, itu seperti itu untuk pengemukan. Nanti habis itu dijual ya ke kita yang mengimpor. Nah, ini ya, sementara kita sebetulnya punya potensi lahan yang cukup banyak, cukup besar ya. Kita berharap sekali ya tiap provinsi ada lumbung ternaknya ya.
Suatu areal padang pengembalaan dapat dibagi atas beberapa petak dan diisi dengan beberapa ekor sapi yang digemukkan. Nah, setiap petak harus diamati terus agar dapat ditentukan saat yang tepat untuk melakukan rotasi ya di pedok tersebut. Ya, dikotak-kotakin di pedok, nanti dirotasi ke pedok yang petak keberapa yang harus dilakukan. Jadi tujuannya juga memberikan kesempatan bagi petak yang tidak digunakan untuk pengembalaan itu untuk hijauannya merecovery ya, supaya dia nanti pada saatnya bisa dimasukkan kembali ternaknya. Oke, sekian dulu ya, terima kasih, tetap bersemangat, mudah-mudahan Anda selalu diberikan kebahagiaan ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.